inflasi itu musuh Halo, UMR. Ya, halo, halo. Halo, Dengan um, siapa? salam kenal Bro Timothy dan Bro Kalisman Sada. yes. Nama saya James. James. Sekarang tinggal di Jerman kan baru kelar kuliah tahun lalu dan sekarang full time kerja. Pendapatan saya bisa dibilang sudah bisa dibilang dengan neto 2.700 euro. Nice. Berapa rupiah itu? Um, wah, Sekit Per bulan ya? Atau per apa? bulannya itu per bulannya 2.700. 70 Itu jutaan ini. neto, tapi Iya. 50-an. dipotong sama pengeluaran biasa, bisa dibilang pengeluaran saya sebulan tuh sekitar 1.000 euro lah. Berarti masih Ya. bisa sekitar 700 untuk ditabung atau diinvestasi. Berapa? 1.000 euro Untuk pengeluaran itu udah maksimal kalau seboros-boros. berarti 1.700 euro ya bisa tabung ya? 700 atau Ya, 1700? benar nih? sekali. Oke, berarti sekitar Ya, 40 juta 1.700 ya? bisa ditabung. 30-an juta, 31 jutaan berarti kan? 30 juta. Oke, lanjut. Em, saya baru kelar kuliah tahun lalu, jadi kayak dulu itu pas masa kuliah tuh kayak ada nabung kayak beli emas melalui platform di Indonesia gitu kan. Ya. Terus ada kayak tabung saham. Terus pas lagi pelajar itu kan butuh duit gitu kadang kan, tarik duit semua cash out. Yang udah untung dulu di Tesla sama Google gitu kan. Terus sekarang itu dulu itu saya ada investasi di saham yang namanya NIO atau mobil Ya, tahu. Cina. Tahu. Karena kayak menurut saya produknya keren dibandingin Tesla gimana, terus tapi kayak dump sampai gila sekarang di Iya, sana itu hancur itu. minus sekitar 100 euro. Em, Kenapa terus nggak BYD waktu di itu? emas dulu itu dulu belum kepikiran, jadi pas lagi kuliah sama kerja itu hektik banget ya. Kamu Tapi bagus udah lihat kan mobilnya di belum atau bagus-bagus dari online itu? em, di bagus itu karena di Frankfurt itu ada showroomnya itu kan, terus dipajang kayak keren gitu, teknologi lihat gitu kan kayak keren. Terus ya udahlah, rupanya dump sampai sekarang dari minus 800 euro kayak ya udahlah, Ya. mau gimana kan. Terus dulu ada beli juga, tapi kan kalau beli emas di Indonesia kan kayak kita harus beli lewat Bank Indonesia kan. Nah, terus ada masalah sama Bank Indonesia, nggak bisa beli lagi, terus berhenti di sana. Tapi somehow emas lagi naik, naik, oke, it's fine. Nah, pertanyaan saya sekarang ini kan, em, sekarang setelah saya sudah bayar hutang semua, sekarang ada duit di bank. Berapa duitnya? Emergency fund ini sekitar di plus sama emergency fund itu 7.000 sekitar. Nice. Oke. 7.000, karena saya mikirnya kayak gini kan kemarin kalau nggak salah Bro Timothy bilang kalau emergency fund itu 3 sampai 6 kali dari pengeluaran. Ya. Di Jerman itu kayak saya mikirnya apakah saya butuh emergency fund karena misalnya kita amit-amitnya di PHK, kita itu masih dapat dari pemerintah 70% dari neto Ya. Nice. untuk 12 bulan. Nah, itu pertimbangan apakah saya butuh emergency fund gitu. Oke. Tapi Butuh saya tetap jawabannya. masih ada kayak sekitar 3.000. Butuh, oke. Butuh. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah sekarang ini papa saya tuh punya orang tua saya punya sekolah musik di Indonesia dan mereka tuh mau buka cabang. Nah, mereka tuh suruh saya modalin yang dimana saya mikir kan usaha itu ada pro dan kontra, bisa ada lagi misalnya. Dan dimana saya kayak harus investasi per bulannya itu 1.000 kan, 1.000 euro. Berarti porsi investasi saya untuk ke saham atau ke yang lainnya tuh berkurang, jadi sekitar jadi 700 euro gitu. Ya. Nah, itu jadi debatan, kata papa saya itu tempatnya bagus, gimana. Terus kan itu rumahnya juga disewa. Terus dia bilang itu kayak mau sekali sewa itu 3 tahun. Dan di pikiran saya itu 3 tahun itu terlalu lama, karena mungkin dalam 2 tahun itu kita udah bisa lihat itu bisa jalan atau enggak. Oke. Terus kata papa saya itu kan kalau dekorasi kayak pasang AC itu semua kan makan duit kan. Jadi dia nggak mau habisin duit itu lagi. Jadi makanya dia mau sewa sekaligus, sekali sewa itu 3 tahun gitu. Oke. Gue jawab ya. Ini kan personal ya? Ya. Lu mau apa namanya sekolah Ya. musik atau enggak? Tapi kita jangan anggap itu bapak lu deh ya.
Ini kita Ya. anggap orang lain namanya Ya. Budi gitu. Yes. Budi dia tawarin investasi Oke. sekolah musik. Nah sekolah musik itu apa? Lu harus bisa breakdown sama kayak lu mau investasi bisnis tadi kan. Kayak lu beli Tesla, lu beli Google. Bener. Economic mode-nya apa? 0. Gue tinggal bikin di sebelahnya, tarik gurunya 0. Economic mode-nya 0. Barrier to entry-nya rendah banget. Gue tinggal sewa ruko, masukin piano. Balik lagi, lu mendingan punya 1.000 lu itu, mending jadi sekolah musik di Indonesia, atau 1.000 lu tuh dibagi Ya. 500 saham yang ada Microsoft, Google, Apple, Nvidia. Plus itu juga setengah dari uang kamu setiap bulan. Iya, enggak sih, enggak wise sih. Kamu mendingan beli S&P Oke. 500. James. Oke. Kayak tadi kamu harus lihat itu secara objektif kan. Kamu mendingan invest di kamu mendingan invest private equity quote on quote di sekolah musik Indonesia atau kamu invest di Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Berkshire. Ini mungkin menyela. Kira-kira ayahnya ini punya kebutuhan nggak? Atau kerjanya apa sekarang? Apakah sekolah musik ini juga salah satu kayak mata pencarian utamanya atau enggak? Kebetulan itu usaha orang tua saya. Jadi papa saya tuh di sana cuma organisir kayak pembukuan gitu. Itu sekarang dulu itu kerja kan, sekarang udah pensiun. Jadi cuma bantu-bantu di sekolah musik. Nah, tujuan dia itu dia pengen kayak bisa membayar gitu loh. Kayak minimal di Indonesia tuh kayak ada rumah. Cuma kan saya pikirnya kan kayak saya di sini kayak nggak belum tentu bakal balik Indonesia gitu kan. Jadi Ya kayak, saran kita kenapa ya harus ya. saran kita fokus ke dirimu sendiri. Kalau memang orang tua butuh bantuan, mending kamu kasih dana untuk orang tua Top. setiap bulannya. Tapi kamu fokus untuk kembangin kamu punya uang dan juga investment dulu. Iya. Karena kamu ingat ya, kamu hidup untuk mimpimu, bukan hidup untuk mimpi orang lain. Karena ketika mimpi mudah indah, mimpi orang tua juga bisa indah. Nah, gini James, itu mungkin gue dari pengalaman pribadi kali ya. Orang tua tuh selalu ada ide James. Ya. Orang tua tuh idenya banyak, gak bisa habis-habis. Yes. Ya, kayak nyokap gue bulan ini dia mau toko bunga, bulan depan udah mau restoran. Idenya tuh gak bakal habis. Oke. Setuju? Jawabannya kalau gue taruh situ, ujung-ujungnya gue yang kerjain lagi. Jadi gue gak pernah taruh. Jawabannya gue kasih apa? Gue kasih aja duit yang banyak banget gitu. Nah ini. Bener. Jawabannya itu James. Jadi lu jadi kaya dulu sendiri, terus nih duit. Karena gini, James pun juga paham. Misalkan James ini memberikan modal ke orang tuanya juga masih bekerja loh setelah itu. Iya benar. Dan belum tentu pekerjaan itu sesuai dengan harapannya loh. Itu bukan beda case ya dengan kayak kamu kasih duit orang tua buat mereka pensiun. Ya. Itu sama aja orang tuamu harus bekerja secara aktif loh dengan income yang kamu Betul. dapetin. Dan Betul. belum tentu berhasil juga. Maksudnya Betul. sorry to say, 90% usaha apapun tuh juga chance-nya failed juga lebih tinggi. Kayak 99,9. Iya makanya. Jadi kenapa nggak kamu fokusin dulu ke kamu compounding uangmu, kamu tingkatin pendapatan kamu hidupin orang tua dengan sisa pendapatan yang kamu miliki, baru Ya. ketika kamu lebih besar, ya kamu bisa bagian orang tua dengan cara yang lain. Itu kalau Top. kita, ya. Terus kalau oke. investasimu James, Yes. investasimu James ya. Ya. Kayaknya kamu ada banyak waktu luang untuk ngeliat. Mungkin gua saranin coba yang buka yang tadi apa? Yang chartnya siapa namanya? Alexander ya. Alexander. Kamu pakai chartnya Alexander, kamu taruh semua duit di situ. Terus kayak Alexander 70-30 ke BTC sama ke yang Alexander. Atau mungkin Kamu kalau persisin ke Alexander. James ngerasa berat ya, mungkin S&P pasti juga banyak IB di sana ya. Enggak, James ini kayaknya dia suka analisa-analisa, Bro. Jadi Oke. kita kasih case-nya, kalau gua kasih S&P dong lu gatel kan? Ya. Gatel kan James? Ini James, five factor model Iya. Eugene Fama. Ini yang yang bikin efficient market hypothesis nih teorinya, Iya. factor model. Karena James pasti gatel tangannya. Bener. Gatel bro, dia begitu DCA tuh $1.000 cuman ke S&P dia diem. Dia bingung. Nah lu rebalance lah James tuh kan. Bener. Begitu satunya udah naik lu rebalance balik James. Lu bikin di Excel kan yang rapi nih. Oke. Ada potensi ini nggak di sana dapetin kayak side income tambahan? Kemarin tuh saya mau itu sebenarnya mau kayak mini job ya di sini namanya kayak part time itu tapi yang basis gitu kan. Ya. Nah perusahaan saya itu nggak bolehin karena dia itu mau kita selalu fit loh. Jadi Oke. dia Sabtu Minggu itu kerja gitu jadi cuma sedikit beres. Oke. Iya. Online gig yang lain ada kepikiran nggak dengan kerjaan sekarang? Kemarin itu sih lihat-lihat kayak online yang bisa saya online work yang saya bisa pas weekend contohnya dari Upwork karena ada teman saya kerja dari Upwork Nice. gitu kan kayak Nice. side job gitu kan. Ya. Nah temannya untuk masuk ke dalam itu juga nggak itu tapi lagi mencoba-coba gitu.
Ya oke sih. Jadi gini, kamu naikin income kamu James, cari freelance, uangnya semua kamu tabung, nih kamu bikin ini portfolio udah kita kasih, kamu bisa sprinkle-in James. Jadi kamu gatel kan. Khusus kamu kita kasih 10%. Jadi ini kamu kurangin 10% lagi. Ya. Nah, itu buat gatel tuh. Lu bisa lo ketemu Palantir, nah masuk Yes. Palantir. Lu gatel. Di Bitcoin masuk Ya. Bitcoin. Jadi uang gatel. Uang namanya. gatel ya daripada hilang ya. Gua sama Maksudnya- bro kakak aja ada uang gatel Bener, 1%. uang gatel kadang. Kita sebesar kita Iya. tuh ada 1% loh uang gatel James. Kita gatel loh, ini apa nih? Yes, Masuk aja udah. masuk gitu ya. Kaya Bener. hilang 0-0. Bener orang Ada. ya nggak apa-apa karena kan kamu masih dalam fase memahami market juga. Ya. Karena exposure-mu kamu tadi itu tadi bro kalau ada perusahaan saham di Cina, Betul. mobil listrik, gatel, Masuk aja ya. Masuk aja 10%, Iya, enggak apa-apa. James. 10%. Ya. Sekalian belajar, uang belajar itu namanya. Bukan Uang gatel. belajar. Uang sekolah. Sekolah sama market. Yes. Jadi gue tuh uang sekolah itu udah mahal James. Uang sekolah gue udah mahal. Jadi udah lebih disiplin sekarang. Ya, semoga terjawab ya. Oke. Mantap, Yuk, thank you terima James. Good luck. kasih. Good luck Good James. luck, good luck James. Yuk. W James. Terima- W James. Mantap. Kita mungkin langsung ya bro ya. Yes. Ke pertanyaan W James. selanjutnya. LeBron James. LeBron James. Ya. Halo? Halo? Ya, Oh, masuk ya udah ya? udah masuk. Sebentar. Kok nggak ada suaranya? Kedengeran? Ini udah masuk nih, suara kamu udah masuk. Agak delay. Saya gimana ininya? Tunggu bentar. Coba tim bantu sortir dulu. Suara dia udah masuk soal di kita. Kan usaha itu ada pro dan kontra misalnya. Dan gimana saya kayak Bisa? Oh, kamu sambil dengerin YouTube kali ya? Oh, ada, sorry. Udah masuk nih. Nah, Oke, nah, nice. itu dia. Oke. Sorry. Selamat siang, Bro Tim dan Bro Kakak. Yes. Terima Gedein kasih dong. atas waktunya. Gedein. Ya. Iya. Saya salam kenal, saya Pedro, umur 24 tahun, sandwich generation, dan untuk saat ini stay di Amerika dan profesi sebagai laser printing operator. Wush. Laser printing Untuk- operator. Iya, laser printing operator. Nice. Di perusahaan apa? Oke, untuk percetakan jadi kok. Oke, mantap. Iya, betul. Oke, lanjut. Untuk pendapatan biasa saya dapatnya itu dia weekly. Jadi tiap minggu gitu dapat sekitar $717. Ya. Heeh. Dan untuk pengeluarannya itu biasa kebanyakan kena di rent 225, terus buat kayak mingguan kayak untuk makan mingguan dan transport kena di $145. Kira-kira total aja, total pengeluaran. Oh, total pengeluaran kalau gitu 370. Oke. Oh, hemat banget kamu. Nah, sisanya itu kena di untuk kayak misalkan ada investasi sih biasa masuknya kebanyakan di invest sih kayak taruh di kripto. Berarti kamu kira-kira ini Sisa berapa duitnya? Setiap Setiap gue benerin ya, lu kira-kira pendapatan Sisanya 345. lu berarti pendapatan weekly lu segitu bulanan berarti 45 juta rupiah ya kira-kira ya. Gua pakai rupiah biar teman-teman ngerti, gua iya, langsung bener. konversi di otak gua. 45 juta Iya, rupiah, pengeluaran 6 juta benar ya? Bener. Oke. Dari tadi soal dolarnya beda-beda, ini dolar Iya. US. Jadi gua kalinya tadi hampir salah, gua kalinya hampir ke Australia. 45 minus 6 Iya. ya 39 juta lah, kayak 40 juta lah gua bulutin ya. Jadi kamu bisa invest 40 juta. Iya sekitar 40% lah kali ya. Oke. Kalau apa? 40 juta ya bisa invest tiap Iya. bulan. Baru lunas kemarin sih jadi udah nggak ada utang. Kamu ada emergency fund? Oh, emergency fund ada $2.000 untuk saat Nah, pegang itu kayaknya cash. gedein dulu tuh. Terus untuk investasinya itu saya ada taruh di exchange lokal sekitar 90 juta. Dan di IDR? exchange luarnya itu ada 2.800 Oke. kripto. Oke. Apa komposisi Jadi, kriptonya? kalau untuk short target sih plannya kejar dana darurat sekitar $20.000. Nice. Terus second targetnya mau kejar liquid portfolio di $100.000. Oke. Nah kalau misalkan pertanyaannya sih gimana cara ngebetulin portofolionya? Maksudnya kayak udah balance kah atau Oke. gimana? Mau Pertama- mau plan mau taruh di
Kamu Tanya ini dulu, tadi ya, iya. sebutin kalau sandwich generation ini biayain keluarga berapa setiap bulan? Belum disebut tadi. Iya, kamu makanya tadi saya juga mau nanya tuh. Kalau biayain keluarga sih udah include di dalam yang mingguan itu sih, nggak 6 gimana juta banyak itu sih. ya? Sebulan 6 juta ya? Iya. Udah $145 sih sebulan Ya, buat nggak sandwich banget bro ya. Iya. Sandwich tapi tipis sandwichnya. Bukan sandwich wafer ini. Iya. Generasi wafer ini. wafer. Iya. Oke. Gimana bro? Oke. Lu berarti ngasih wafer ini ya, wafer Wafer generation. kita sebutnya. generation. Wafer generation. Wafer generation. Nah, itu apa tadi ya bro, kakak lu belum jawab tuh pertanyaan dia. Apa namanya? Kripto apa tuh ininya, isinya? Iya. Barangnya apa tuh isinya? Oh, Jangan iya. trading meme coin lu. Kita pukul lu kalau poin. Yuk. Apa nih barangnya? Udah dikeluarin. Kebanyakan sih 50% di BTC ya. Oke. Oke. Sisanya kayak Ethereum, banyak sih supermarket, agak supermarket Ethereum, Oke. Ether, Renzo, Solana, Virtual, iya. Oke. Gini dulu deh. Semua kriptonya likuidasi dulu ya. Masukin emergency fund, kamu masih 2000 soalnya. Oke. Emergency fund kamu gedein dulu. Kamu taruh di mana? US Treasury aja ya. Tahu cara belinya kan? Emergency fund sih kebetulan di sini dapat akses bisa masuk ke Vanguard. Jadi lagi kayak mikir mau Apa lu masukin Vanguard di apa? Lu RDP. jangan Vanguard emergency fund di S&P. Vanguard apa? Kemarin sempat baca-baca VMFXX ya kalau Ah, nggak ya, salah, oke. money market fund. Oke, pinter kamu. Oke nggak kira-kira tuh? Oke itu. Apa Atau expense misalkan, ratio berapa? 0, berapa? gold 0,0 berapa? boleh Expense rasionya? nggak? Apanya tuh? Expense ratio. Oh, expense ratio. Fee-nya. apanya, sorry. Fee dari Vanguard itu ada tuh Oh, di prospektusnya. fee-nya kemarin kayaknya 0,11 ya kalau nggak salah ya. Ada Oh, oke. Ya itu oke. Di situ boleh. Ah, kamu all in dulu Itu- situ itu sampai oke, sampai penuh VMFX 20.000. Kamu masukin Vanguard situ sampai 20.000. itu. Itu top. Oh. Abis itu ketika kamu mau kejar 100 ribunya, ya kita saranin kayaknya sama lagi portofolionya itu tadi. Atau kamu Yes. mau bebas sih. Ini personal preference ya. Kamu bisa kalau kamu malas ya bikin itu, kamu bisa VTI full juga bisa. Kamu coba cari three fund portfolio deh. Kalau kamu mau lebih aman, ada BND-nya. Ya. Cuman kalau ini kan personal yang kita suka bikin kan. Ini buat cari alpha dari S&P. Kalau kamu males, karena ini mesti di rebalance. Rebalance tuh ketika misalnya VTI-nya naik nih, mesti kamu jual buat turunin. Itu lumayan aktif tuh rebalancing portonya. Rutin. Rutin. Oke. Kalau kamu nggak mau rutin, kamu bisa just simple Buffett style menurut gua. Ya. Kamu kan Oke. masih ikutin kripto kan? Kamu bisa 90% di FOO, Yes. FU. Kamu kan kayaknya Vanguard lover nih. Tadi gue mau sarannya apa Spider atau BlackRock, tapi kayaknya dia Vanguard lover. Jadi FU aja, VOO Oke. 90%, kamu bisa taruh 10% di yang kamu gatal. Bener. Dan kalau tadi gatel kripto kita ngomong mungkin Bitcoinnya harusnya 80% ya. 80% 20% Bitcoin, 2% berarti bisa main di terserah dia. Terserah ya. Terserah Ada di- 20% yang bisa kayak kamu explore dari kayak 100% kripto yang kamu miliki. Iya. Cuman ya 80% harusnya Bitcoin, tapi kamu juga harus waspada juga ya bro. Oke. Dengan ya potensi siklus di market, jadi itu sangat aktif. Iya. Dalam artian nggak bisa kamu tinggal terus setiap bulan kamu tambah jumlahnya. Betul. Kalau Pedro kita Pedro. Ini siapa? Oke. Siapa namanya tadi? Bener, Oh, Pedro. Pedro. Sorry. Kita bikinin deh, Bro. Iya. 90% di FOO, Ya. Pedro 90%. FOO. Dia tuh 10%, Kalau misalkan bisa ada 8% exposure BTC, contoh, 2% oke nggak ya, bisa. kok kayak misalkan pegang divisi atau ambil ETF-nya GLD gitu Oh, lu mau ada emas exposure? untuk maksudnya kayak masukin dana daruratnya itu. Oh, Oke. jangan dong. Beda dong. Gold bukan GLD, bukan dana Jangan. darurat. Yes. Kalau kamu mau bisa deh, kita bikin FU-nya 80%-nya, 10% Oke. kasih dia GLD dah. Dia pencinta emas ya kayaknya. Ini kapan lagi ya orang bisa konsultasi gini? Kalau konsultasi gini kamu Nah, ini mungkin untuk Pedro ya. Jadi 80% di top tuh. VOO, kalau gatel di gold 10%, Bitcoin 8%, Pedro. 2%-nya baru yang altcoin yang kalau mau beli tadi tuh. Benar. Ada beberapa, ada Sui dan lain sebagainya tadi. Sui, Solana apa? Bener, Sui, Solana. Supermarket lah, lu Bener. terserah lah tuh. Itu 2% lah dari kamu punya porto. Karena gini, misalnya kamu let's say kamu beli Sui waktu itu, misalnya kita cash ya, Sui masa kecil, tiba-tiba kamu cuma masukin 1%, terus dia naik ke 3%, itu top tuh. Terus kamu bisa rebalance lagi, kamu balikin Yes. ke punya. Kamu ngerti nggak? Nah ini yang kita lakukan Iya, sebenarnya. bener, ngerti.
Jadi kita kalau di portofolio Oke. kripto ya gua sama Broka kan gede banget Bitcoinnya kan. Ya. Jadi ketika itu dia naik banget, kita rebalance balik. Rebalance balik. Kalau rebalance gitu modelnya, sorry mau nanya, kayak misalkan dia udah top nih. Ya. Kita misalkan dia misalkan Enggak, dari 50 rebalance ke itu 60, berdasarkan 80 weighting di itu portofolio. jualannya 10% ya? Bukan seperti itu. Rebalance itu weighting di portofolio. Jadi kalau portofolio lu naik, contoh misalnya nih, Heeh. dia James ini orang paling hoki di dunia, altcoinnya kayak Brokaka gitu, dia ketemu yang jebret gitu. Ya. Itu kan bisa tiba gede tuh 10% tuh. Nah itu lu pukul balik kedua, langsung lu jual cepret, pindahin ke full, balikin kedua. Oke. Paham nggak? Oke. Ngerti kok. Yes. Iya. Jadi ya memang kalau 2% pun kalau kamu bisa dapetin 5x ya itu kan juga 10% total ya dari semua kamu punya harta. Jadi Ya. harus paham ya tangannya gatel tuh untuk porsi yang kecil, porsi gedenya ya sebenarnya untuk indexing. Iya, mungkin kalau Beberapa- teman-teman banyak yang bingung ya, kenapa kita kasih indeksnya beda-beda? Karena balik lagi setiap case beda-beda, bro. Si Setuju, James ini gatel, bener. tangannya mau Pedro ini gatel, mau GLD, mau ini kita kasih dia. Karena lu nggak bisa diem nanti ini, daripada lu rusak portofolio, mending kita kasih kayak waiting ya. Karena gue udah binder dan dead gitu. Gue udah pernah ngerjain portofolio gue masih 100 juta, gue tuh mulai 2 juta, Pedro. Dari 2 juta gue pernah, 100 juta rupiah gue pernah, 1 miliar pernah, 100 miliar pernah, 1 triliun juga pernah. Jadi gue tahu kayak di masing-masing level tuh apa harus ngapain, Yes. beli apa, gatelnya di mana. Nanti kalau di sini tiba-tiba ada yang nelpon yang udah gede banget, kita kasih tahu cara nge-split jurisdiksinya pakai Bener. bank apa kita kasih tahu. Plus ya jangan lupa tadi dana daruratnya karena kan kamu target sampai 20.000 kan, Ya. Pedro? Iya benar-benar. Ya, itu harus minimum karena kamu pasti juga at some point juga mau udah ada planning nikah belum ini? Masih jauh kayaknya ya. Belum, kayak masih jauh, kejar Iya. ini dulu. Ya, jadi kamu Kejar uangnya dulu. kejar dulu, kamu fokus kerjanya, coba cari on the side gitu. Kalau bisa ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Pokoknya income kamu tuh senjata utama kamu. Itu dipakai maksimal gitu. Pertama penuhin dulu tadi kamu money market fund-nya bagus tuh yang di Vanguard. Banyak yang nggak bisa akses tuh bagus. Pakai itu, sisanya kamu ya kamu bagiin. Kamu pakai broker apa? Broker sekarang sih belum pakai buat saham ya, kebanyakan Oh, cuman kamu kayak ada kaitan doang 401k sih. matchingnya nggak? Oh iya, itu aku mau nanya juga. Oke. 401k Boleh, tuh boleh. Oke nggak diambil kok kira-kira? Tergantung 4% kamu dari punya. company. Kamu mau balik ke sini atau enggak? Nah, itu juga tuh. Itu pertanyaan penting tuh. Kamu mau balik sini nggak? Kalau kamu nggak mau balik sini, kamu matching 401k-nya. Roth IRA juga ada. Roth IRA belum ada sih. Kalau 401k matching sih menurut gua kalau misalnya dia mau indexing ambil sih, bro. Lu bisa Iya, dapat tax tergantung yang- dia juga mau tinggal di sana atau balik ke sini juga. Ya itu tapi tergantung balik Benar, lagi. karena- Kalau lu mau balik jangan menurut gua. Yes. Ya berarti kayaknya kalau ada rencana pulang nggak usah. Gak usah ngapain? Ngapain? ya. Iya benar-benar. Rencana Mantap. Pulang sih emang. Mantap Pedro? Iya. Oke sih. Oke. Sangat Oke. terbantu kok. Mantap. Oke, Langsung terima digas kasih ya. banyak kok Kalau atas udah waktunya miliaran. dan Bro Kakak juga. Iya, Benar. kalau udah kaya nanti jangan lupa nih dari cowok kita ya. Oke siap kok. Nanti main ke kantor ya kalau ini. Oke. Siap. Siap. W Pedro, W Pedro. Ya, thank you banget kok. Sorry ya. Betul. Oke.